Yo dan halo, bertemu dengan admin Jomblo lagi di sini. Pada video kemarin kita telah mengetahui jika yang menyerang Ayase Momo di pemandian adalah keluarga Kito. Siapakah keluarga Kito dan apakah firasat nenek Turbo itu benar? Tanpa basa-basi, mari kita bahas. Pada awal panel kita diperlihatkan ibu-ibu kemarin yang mendatangi rumah jin. Kini telah duduk dan membicarakan jika wilayah situ adalah wilayah mereka. Siapakah sebenarnya mereka? Kita akan tahu sebentar lagi. Salah satu dari ibu yang tengah makan cemilan menyuruh Jin dan Okarun untuk ikut duduk dan makan. Ibu-ibu itu menyuruh Jin bersosialisasi karena berkat dialah Jin bisa tinggal di situ bahkan tanpa membayar sewa. Ibu-ibu itu lagi-lagi membicarakan jika bukan karena dialah dengan orang tua Jin yang sedang sakit, Jin akan tidur di jalanan. Okarun yang bingung bertanya kepada Jin siapakah mereka. Kini kita tahu mereka adalah keluarga Kito yang adalah pemilik rumah itu. Karena suatu alasan, mereka tidak akan menagih uang sewa kepada Jin ketika orang tuanya masih di rumah sakit. Apakah sakitnya orang tua Jin berhubungan dengan mereka? Jawabannya mungkin akan dijelaskan di chapter-chapter ke depan. Kembali ke persoalan. Jika kalian bertanya-tanya apakah keluarga Kito yang ada di rumah jin ini sama dengan keluarga Kito yang menyerang Ayase di pemandian air panas, ya, mereka adalah orang yang sama. Dengan datangnya keluarga Kito di rumah jin itu, mereka sebisa mungkin akan merahasiakan tentang lubang di dinding tadi. Dengan komuk yang tidak enak, ibu-ibu itu berkata jika Jin pergi begitu saja tanpa izin dari mereka. Jin beralasan jika temannya yaitu Okarun ingin main ke rumahnya, jadi Jin pergi untuk menjemputnya. Dengan mencuriga, ibu itu mengancam jika Jin tidak akan berpikir untuk membawa Cenayang ke sana kan. Ibu-ibu yang lain pun juga berkata jika tidak ada yang namanya hantu. Sebaliknya, jika Jin membawa Cenayang ke sana, itu hanya akan menurunkan harga jual properti rumah tersebut. Jin pun agak panik. Kemudian dengan menyodorkan muka Okarun yang culun, Jin bertanya apakah muka Okarun terlihat seperti Cenayang. Tanpa menanggapi pertanyaan Jin, dengan mengarahkan senjata ke arah Jin dan Okarun, ibu-ibu itu berkata jika ia memiliki lisensi berburu. Jadi bahkan jika ia menembak seseorang manusia saat berburu, itu hanya akan dianggap sebagai kecelakaan atau ketidaksengajaan karena mengira itu adalah babi hutan. Jin yang berkeringat mencoba untuk menenangkan ibu tersebut dengan berkata bahkan jika ia memiliki lisensi pun, ibu itu akan ditangkap polisi jika mengarahkan senjatanya ke seseorang. Pada momen itu, tiba-tiba ada orang yang masuk ke rumah tersebut. Ya, mereka adalah keluarga Kito yang menyerang Ayase di pemandian beberapa saat yang lalu. Jika ada yang bingung kenapa keluarga Kito bisa ada di situ, bahkan mereka tadinya sudah ditangkap, akan sedikit admin jelaskan. Jadi yang menangkap mereka beberapa saat yang lalu, ternyata bukanlah polisi, melainkan asosiasi pedagang. Dan kenapa keluarga Kito bisa dilepaskan setelah ditangkap? Nampaknya itu adalah bantuan dari polisi yang bernama Sur ini. Bapak-bapak yang kita belum tahu namanya itu merangkul Jin bertanya kemana saja Jin selama ini. Jin menjawab jika ia hanya bermain dengan teman saja. Bapak-bapak yang curiga pun berkata kepada Jin jika ia tidak menyukai seorang pembohong. Lantas bapak-bapak itu mengetes Okarun jika memang dia adalah teman Jin, ia pasti tahu klub bola favorit Jin. Jin yang panik di momen tersebut mencoba untuk menjelaskan tapi dipotong dengan bentakan dari bapak-bapak tersebut untuk tidak ikut campur. Okarun berkeringat dingin ditambah ia dicurigai jika mereka berdua bukanlah teman melainkan baru saja bertemu dan curiga alasan Jin membawanya ke sana. Tubuh dan wajah Jin gemetar takut. Ia takut jika mereka mengetahui alasan ia membawa Okarun ke sana adalah untuk pengusiran roh jahat di rumah itu. Tetapi tanpa disangka-sangka Okarun menjawab jika klub yang disukai Jin adalah Saint Germain. Kecurigaan bapak-bapak itu kemudian sedikit memudar saat mendengar jawaban dari Okarun ternyata benar.
Ternyata Okarun melihat poster pemain Saint Germain di dinding. Jadi karena itulah Okarun bisa menjawab pertanyaan bapak-bapak itu. Kemudian ibu-ibu di sana bertanya kepada Jin kemanakah perempuan yang datang bersama Jin. Karena ibu-ibu itu tahu bahwa Jin juga membawa seorang perempuan bersamanya. Jin menjawab jika ia tidak tahu perempuan yang dimaksud oleh ibu-ibu tersebut. Dengan wajah marah, ibu-ibu itu berkata jika Jin telah melakukannya. Jin telah berbohong kepadanya. Kita beralih ke Ayase terlebih dahulu. Di perjalanan pulang, Ayase mampir ke kuil di mana orang-orang di situ menyembah monster ular bernama Tsuchinoko. Di sana ia bertemu dengan orang yang berdiri menggunakan tangannya. Orang itu yang sadar jika Ayase sedang memperhatikannya, kemudian bertanya apakah ada yang bisa ia bantu kepada Ayase. Orang itu kemudian mengajak Ayase ke dalam kuil tersebut dan menceritakan sejarah dan kepercayaan orang-orang di sekitar situ. Dulunya orang-orang di sana menyembah ular raksasa di wilayah tersebut. Saat gunung meletus, itu adalah pertanda bahwa jika ular yang disembah merasa lapar dan membutuhkan persembahan. Lantas pada saat itu, mereka mempersembahkan anak-anak dari desa tersebut kepada sang ular. Karena itulah, selama 200 tahun, gunung itu tidak lagi meletus dan orang-orang di sekitar sana mendapatkan berkah pemandian air panas. Begitulah cerita rakyat di wilayah tersebut. Di kuil itu juga terdapat kulit ular yang diletakkan pada kotak dan dipajang di kuil. Rumornya, kulit ular tersebut adalah hasil pergantian kulit dari sang ular Tsuchinoko. Karena cerita itulah, turis-turis akan datang ke sana. Akan tetapi menurut kepercayaan orang-orang di sana, hal itulah yang akan membuat ular Tsuchinoko murka. Mereka yang takut dan tidak bisa berpikir jernih pun akan melakukan sesuatu seperti menumbalkan manusia. Ayase pun meninggalkan kuil. Ia menyimpulkan jika ternyata tidak ada yang namanya Tsuchinoko, itu hanya mitos belaka. Setidaknya itu yang dipikirkan Ayase. Tapi ia berpikir Okarun akan kecewa karena hal itu. Tapi di lain sisi, ia berpikir Okarun juga akan senang jika ia menceritakan mitos itu kepada Okarun. Ayase meninggalkan Okarun dan Jin berduaan pun bertanya apakah Okarun dan Jin bisa berteman dengan akrab atau tidak. Tetapi saat Ayase membuka pintu rumah, kita diperlihatkan jika Okarun dan Jin terlihat babak belur dihajar oleh keluarga Kito. Apakah yang terjadi? Apakah yang dimaksud dengan persembahan? Apakah mereka bertiga akan dijadikan persembahan untuk Tsuchinoko? Jawaban itu akan kita ketahui di video selanjutnya. Disitulah panel berakhir dengan pertanyaan, apakah Tsuchinoko benar adanya? Apakah festival yang dimaksud keluarga Kito? Dengan admin jomblo di sini, see ya.